Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Masih siap dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Kita kembali dengan lanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu Ibu hanya memberikan materi ke kalian. Ini ada tugas berarti ya, tapi itu akan dikumpulkan minggu depan. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, nikmat syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesehatan, limpahan rahmat dan karunia dari Yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka langsung, kita bisa bertemu melalui pembelajaran online yang kalian tahu negara kita dalam keadaan darurat di level 4 PPKM ya nak. Ibu harapkan kalian masih bisa terus menjaga imun yang baik, banyak-banyak beraktivitas di rumah, terus banyak-banyak makan makanan yang bergizi, dan untuk memperkuat imun jangan lupa olahraga ya. Terima kasih. Silakan anak-anak ibu sekalian, kalian berdoa menurut ajaran agama yang kita anut masing-masing untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia ini pada hari ini. Berdoa dengan kepercayaan kalian, terus nanti dilanjutkan dengan absen ya. Silakan berdoa dulu. Ibu harap kalian masih mengingat doa sebelum masuk kelas ya. Terima kasih. Silakan berdoa. Kembali lagi ya. Hari ini pembelajaran kita masih tentang dengan melaporkan percobaan. Masih mengingat dengan teks laporan percobaan, boleh dibuka catatan yang Ibu kasih minggu yang lalu. Apa itu pengertian teks laporan percobaan ya? Kemarin Ibu udah kasih ke kalian berbagai macam, dari mulai pengertian, ulang kembali ya, bulas sedikit, pengertian teks percobaan, terus kemudian struktur laporan percobaan. Yang kita tahu teks laporan percobaan itu adalah teks yang menceritakan mengenai percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti itu siapa? Ya kita yang melakukan percobaan. Terus ringkasnya saja ya, ada 6 struktur yang berkaitan dengan teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, langkah-langkah. Yang kelima, hasil, dan ada simpulan. Kemarin, minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan catatan mengenai ciri-ciri dari membuat teks laporan percobaan. Dan Ibu juga memberikan ke kalian itu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun laporan percobaan. Dan Ibu juga memberi contoh bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Ibu berikan contoh ke kalian cara membuat layang-layang. Semuanya ada bagiannya, ada judulnya. Judulnya cara membuat layang-layang. Terus yang kedua ada tujuannya untuk apa? Membuat layang-layang itu adalah salah satu kerajinan tangan yang sederhana segala macam ya. Kemudian ada alat dan bahan. Apa saja yang diperlukan dari membuat suatu layang-layang? Jajaran genjang ya, layang-layang kalau nggak salah ibu kasih. Kemudian apa yang diperlukan? Spidol, meteran, gunting, lem, terus pisau, karter. Itu kan digunakan dalam membuat layang-layang. Tadi itu percobaan yang dilakukan. Kemudian ada bagian yang Ibu kasih ke kalian itu langkah-langkah. Di sana banyak langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu dijabarkan sedetail. Detail itu maksudnya serinci mungkin. Karena orang yang membaca laporan percobaan itu akan meniru nantinya. Misalnya salah satu dari kalian, teman kalian, misalnya namanya Ibu sebut saja si Ingga ya. Ingga lebih aktif Ibu lihat. Ingga membuat slime misalnya ya. Slime. Apa yang diperlukan oleh Ingga? Mungkin
dia memerlukan bahan-bahan seperti kota untuk membuat slime, terus ada bahan-bahan kimia yang digunakan hingga pewarna, misalnya seperti itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam menggunakan slime, membuat slime. Terus ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah dalam membuat itu? Harus berurutan dan terinci. Ingat ya, berurutan dan terinci. Itu kata kunci dari langkah-langkah. Kemudian hasil percobaan, ada hasilnya. Jika semua langkah dilakukan dengan benar, maka apa yang akan terjadi? Dia akan berbentuk sebuah slime. Tahu kalian slime? Itu mainan anak-anak yang sering-sering coba searching di Google. Slime itu kayak lem. Dimainin anak-anak, kadang dibuat jadi kadal, kadang dibuat jadi burger, kadang diubah jadi sabun. Itu slime namanya ya. Ibu contohkan aja. Soalnya anak ibu juga suka main slime. Kemudian jangan lupa dari membuat contoh laporan percobaan, ada kesimpulan yang harus kalian perhatikan. Jadi kesimpulannya ini yang kita ringkas dari semua langkah-langkah tersebut. Apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata bermain slime itu menarik, asik, atau slime itu susah membuatnya. Itu kan kendalanya si peneliti yang membuat laporan percobaan. Itu yang Bu maksudkan, nak ya. Kemudian ibu kembali lagi ke kalian. Ibu janjikan minggu ini kalian membuat tugas teks laporan percobaan. Karena minggu lalu ibu hanya menjelaskan materi karena tidak ada tugas. Jadi ibu harapkan minggu ini tugas bahasa Indonesia muncul. Munculnya seperti apa, Bu? Nah, nanti tugasnya ini individu saja membuat laporan percobaan. Nah, ibu harapkan dalam membuat teks laporan percobaan ini ada video yang ditampilkan. Itu saja nantinya. Video yang kalian tampilkan ke ibu, langkah membuatnya. Misalnya saya mau membuat ini, Bu, masker. Itu bisa jadi salah satu kerajinan prakarya untuk kalian. Masker, membuat masker itu ada membuat masker. Tadi ibu kembali ya, maaf ada iklan sedikit, maklumlah ibu ini punya anak kecil. Membuat masker itu sekarang lagi dibutuhkan ya untuk kita. Membuatnya dengan cara mencari perca, bahan-bahan yang diperlukan, gunting yang diperlukan, terus benang dan jarum untuk menjahit. Terus nanti kalian buat masker itu berapa lapis sih? Ratusan, 3 lapis, 4 lapis boleh ya, 4 lapis ya, karena N94 itu aja 4 lapis ya, nak. Nah, itu kan salah satu teks laporan percobaan. Tapi yang ibu inginkan di sini, ingat, ada video dalam membuat teks laporan percobaan. Tolong kalian nanti boleh, yang bagus ibu akan share ke YouTube-nya ibu, ke channelnya ibu, karena ini akan dipantau loh setiap ini portofolio ibu. Berarti ibu mengajar menggunakan media online walaupun nggak masuk classroom, karena ibu pikir kalian nanti akan ibu uji coba, nanti kita akan meet room. Nah, ini ibu share dulu melalui video YouTube ibu. Nanti ibu akan lihat, berarti ibu ada koreksi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, tugas kalian yang pertama banyak, nanti ibu akan berikan catatannya, share ke grup kalian. Pilih salah satu ya. Membuat masker, membuat mie instan, membuat nasi goreng, membuat telur dadar, membuat sabun mandi lidah buaya, sabun mandi dari lidah buaya, membuat es krim boleh, membuat tape, tahu membuat tape, nak. Terus membuat hand sanitizer ya. Ini ada telepon masuk sebentar ya. Hand sanitizer ya, nak. Terus ada 10 nanti itu yang akan ibu berikan ke kalian. Hal-hal yang bermanfaat untuk kita, nak. Kita akan membuat berbagai macam laporan percobaan. Nanti yang absen 1 sampai 10 itu mendapat tugas membuat atau
terserah kalian deh, yang penting jangan sama. Gitu aja ya, jangan sama. Yakin ibu kan kalian berbeda karena kalian tidak satu rumah. Kalian membuat video pembelajaran, video teks laporan pembelajaran, teks laporan percobaan, kalian nanti kirim ke ibu. Terus hasil yang kalian buat itu akan ibu minta nanti waktu kita masuk daring, waktu kita masuk tatap muka. Ibu harapkan kalian bisa paham dengan apa yang ibu beri ke kalian, bermacam-macam teks laporan percobaan. Dan jangan lupa videonya kirim ke ibu, dan yang bagus akan ibu masukkan ke hasil kerja kalian itu sebagai portofolio ibu. Ibu tunggu ya, nanti ibu kirim ke WA apa saja yang akan kalian buat. Ini udah ada coretan-coretan dari ibu. Nanti dulu ibu mau ngajar ya, 10 coretan dari ibu. Nanti kalian akan membuat teks laporan percobaan. Terima kasih anakku. Terima kasih anak-anakku. Ibu akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan prokes kalian. Jangan lupa pakai masker. Kita sehat semua, jaga imun. Terima kasih. Ibu tunggu tugasnya itu nanti sewaktu kita masuk. Tapi videonya ibu minta. Jangan lupa teks laporan percobaan itu real, fakta. Ya, dah. Terima kasih. Salam dari Bu Rika.